Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Nasrani atau Yahudi ya. Kunu hudan aw nasara. Jadi di dalam dakwahnya Rasul itu ketika di Madinah itu ya ketemu orang Yahudi, dibilang masuk Yahudi saja itu yang dapat petunjuk. Ketemu orang Nasrani ya masuk Nasrani saja itu yang dapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Enggaklah, bahkan ajaran Nabi Ibrahim itulah yang lurus ya. Makanya kemarin kita sudah kaji beberapa syariat-syariat yang ditetapkan Allah kepada Nabi Ibrahim, diantaranya beberapa hal yang sudah kita bahas kesempatan yang sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang musyrik ya, tidak termasuk orang-orang musyrik. Makanya kalau orang-orang agama-agama samawi, ketika kita kemudian sama-sama mari kita kembali ke ajaran-ajarannya Nabi Ibrahim, maka sebenarnya akan ketemu titik tengahnya atau titik pertemuannya. Dikatakan dalam tafsir Jalalain, qul lahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka ya. Siapa yang harus dikatakan? Tadi dikatakan wa qalu kunu hudan aw nasara, itu adalah kalau orang Yahudi di Madinah mengajak Nabi Muhammad, sudah merger saja ke Yahudi, nggak usah bikin agama baru, gitu ya. Bahasanya mungkin begitu. Kalau ketemu Nasrani Najran, udah masuk Nasrani saja. Jadi memang mereka nggak mau ada pesaing baru. Kalau dalam bahasa bisnisnya mungkin begitu ya. Bal nattabi millata Ibrahim, bahkan kami itu mengikuti agama-agama Ibrahim yang lurus, yang hanif ya, mungkin yang lurus ya. Halun min Ibrahim ma'ilan anil adyan kullaha ila dinil qayyim ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan sama sekali Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa ketika memberantas penyembahan terhadap berhala. Bahkan beliau berani memberantas, memotong atau memenggal berhala-berhala agar orang itu berpikir pada pikiran yang lurus ya. Qulu, berkatalah kalian semua wahai orang-orang mukmin gitu ya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yaitu suhuf ya. Nanti di dalam ayat Al-Quran yang lain itu ada penjelasan suhufnya Ibrahim itu isinya apa. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Inna hadza labis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Sebenarnya nanti suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya itu nanti terangkum dalam Al-Quran Pak. Hanya beberapa ayat. Makanya sebenarnya Al-Quran ini sangat-sangat lengkap ya. Makanya kalau orang mau baca Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi nggak usah cari yang perintilan-perintilannya. Kenapa? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, masuk semua nanti. Yang sudah bahkan aslinya itu sudah nggak ada. Jadi bukan palsu ya Pak, aslinya sudah nggak ada. Jadi kalau aslinya sudah nggak ada, ya yang tahu siapa? Yang tahu yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditelusur, kita itu mau mencari kitabnya Nabi Ibrahim, ya nggak bakal ketemu. Misalkan ada penemuan artefak di bawah Borobudur, nggak bisa diklaim itu kitabnya Nabi Sulaiman. Ya, jangan-jangan malah itu yang disembunyikan
oleh Nabi Sulaiman, misalnya begitu ya. Makanya kitab-kitab yang sampai sekarang masih ada itu ya kitab samawi hanya Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, Taurat ini juga mungkin karena sudah terlalu lama, ya mungkin ada sedikit kesalahan atau perubahan. Injil juga begitu mungkin ya, karena kitab-kitab itu tidak bisa dihafal. Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina hatim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita sebagai orang-orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk meyakini ya, iman kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Artinya kita itu dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kita harus beriman. Makanya kita itu terhadap kitab-kitab Injil, terhadap kitab-kitab Taurat, kita tidak boleh menuduhnya langsung sesat. Karena apa? Karena berpotensi kitab-kitab itu ada yang masih benar. Bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab yang lain yang kita tidak tahu? Maka dalam Islam ajarannya adalah kalau kitab yang tertulis di sana itu sama dengan ajaran yang dalam Al-Quran, maka kita harus mengambilnya, menganggap itu adalah benar. Kalau persis, maksudnya satu irama. Tapi kalau bertentangan, maka kita menganggapnya itu tidak perlu diambil. Misalnya tentang cerita siapa yang dikorbankan Nabi Ibrahim, Ismail atau Ishak, maka nggak usah berpolemik soal itu. Tapi kalau ajaran-ajarannya lain, kita harus bertauhid, mengesahkan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, dan sebagainya, itu sama. Adapun cerita-cerita yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka boleh dipakai. Misalkan cerita nabi-nabi yang lain, itu boleh kita ambil dari kitab Injil ataupun kitab Taurat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ini nggak akan menceritakan penuh Nabi, semuanya diceritakan nggak, kecuali mungkin yang paling penuh hanya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Nabi-nabi yang lain hanya pointer-pointer. Maka kalau pengen detailnya bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya nabi-nabinya Bani Israel ceritanya lengkapnya ya di kitab-kitabnya Bani Israel. Boleh dipakai, boleh, asalkan dalam koridor yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau bertentangan, maka kita disuruh diam saja, ataupun tidak mengambilnya. Tapi kalau sama boleh diambil. Kalau diam, artinya Quran tidak membahas cerita yang diceritakan oleh kitab itu, ya kita kalau memang itu bisa digunakan, ya nggak apa-apa kalau sekedar cerita. Tapi kalau misalkan ada cerita-cerita yang menjatuhkan nabi misalnya kan, cerita-cerita kadang-kadang di kitab sebelumnya itu nabi-nabi itu diceritakan negatif, maka itu ya harus dilawan dengan cerita-cerita yang dihadirkan oleh Al-Quran, termasuk seperti yang kemarin sudah kita bahas di kitab-kitab agama sebelumnya. Barangkali Sulaiman ini dicap sebagai penyihir misalnya, atau mungkin Sulaiman dicap sebagai orang yang banyak istrinya, apa namanya itu kalau bahasa kitanya apa, kalau orang kemaruk istri itu apa ya, Nabi Sulaiman kan istrinya 1000 ya. Misalkan kalau ada orang sekarang istrinya 1000, mungkin nggak akan gemuk pak, dicaci maki se-Indonesia itu ya. Kira-kira begitu ya. Ya wong punya 2 aja mungkin ya sudah bermasalah ya kira-kira. Artinya cerita-cerita itu harus kita kita luruskan dengan apa yang dihadirkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Bahkan kita disuruh wama utia Musa wa Isa, kita dulu harus juga mengakui bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Musa itu juga dari Allah, diturunkan kepada Nabi Isa juga dari Allah. Wama utia nabiyuna min rabbihim, dan diturunkan kepada nabi-nabi yang lain dari Tuhan mereka. Tuhan mereka ya Allah. Maksudnya ada catatan-catatan yang bukan termasuk Injil, bukan Taurat. Kadang-kadang nabi-nabi tertentu itu hanya mendapat wahyunya beberapa lembar lah, hanya gitu. Jadi nggak sebanyak Quran. Ada mungkin ada
Anggaplah kalau misalnya Luqman Hakim misalnya dianggap nabi misalnya. Maka ya apa yang diajarkan Luqman Hakim yang terinspirasi dari Allah itu bisa jadi adalah kitabnya misalnya, atau mungkin Nabi Jirjis. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar nama-nama nabi yang tidak dihafalkan ya. Nabi Daniel itu ada namanya nabi-nabi Pak. Nabi tapi mungkin tidak terlalu makanya kalau ada nama Daniel, nama Jirjis itu nama-nama nabi Pak sebenarnya. Cuman ya karena kita nggak ngeh ya, yang punya ya mereka sebagainya ya. Atau mungkin sekarang jadi Jos misalnya ya. Entahlah ya, terserah ya. Biasanya kalau orang pakai nama Jirjis itu di Indonesia masih ada. Kalau Daniel juga masih ada. Kalau Daniel jangan Pak, kalau Daniel ya beda ya nanti. Daniel ya. Ya jadi wa ma utiyan nabiyyuna la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di sini dikatakan la nufarriqu baina ahadin minhum wa nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'di kal yaud. Kita itu kalau iman ya iman semuanya, enggak boleh percaya yang ini, enggak percaya yang sana. Makanya kalau di dalam lingkungan yang luas kita misalkan kita yakin Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka semua isinya harus kita yakini, baik yang enak buat kita pun tidak enak. Termasuk juga kalau secara luas kitab semua yang diturunkan oleh Allah harus kita yakini kebenarannya, ya yang benar maksudnya ya. Makanya kita nggak membedakan. Makanya dalam hal ini orang Islam itu nggak boleh menistakan kitab-kitab agama lain. Nggak ada, nggak pernah ada kasus orang Islam terus membakar kitabnya orang lain, nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa ya? Karena kalau itu bisa jadi itu memang ada sebagian yang masih benar. Makanya kalau orang-orang lain suruh percaya dengan Quran, mereka kan keberatan. Benar pun keberatan, apalagi nggak benar. Maksudnya enak bagi mereka pun keberatan, apalagi nggak enak. Nah, kalau orang Islam enak nggak enak, kalau itu dari Allah ya harus kita yakini ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada itu adalah orang-orang yang berserah ya. Fa in amanu, kalau saja mereka beriman, yaitu Yahudi dan Nasrani, bimisli ma amantum, sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk ya. Wa in tawallau, kalau misalnya mereka adalah akan berpaling ya, anil iman, dari iman, bihi, terhadap dalam keimanan ya, fa innamahum bisyikok, maka sesungguhnya mereka dalam permusuhan ya, atau perbedaan, khilaf ma'akum, berbeda dengan dirimu. Fa sayakfikahumullah, maka cukuplah bagi mereka Allah ya Muhammad sikokohum, perbedaan mereka atau permusuhan mereka atau yang tidak menerima itu apa namanya, penolakan mereka ya. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui, bi ahwalihim, atas keadaan mereka atau tingkah laku mereka. Wa qad kafahu iyahum bi qatli Quraidah, dan termasuk terjadinya pembunuhan terhadap suku Quraidah, wa nafyu Nadir, dan diusirnya Bani Nadir dari Madinah ya. Wa darabal jizyah alaihim, dan terkenanya jizyah kepada mereka. Artinya gini, orang-orang yang tidak mau beriman ketika sudah didakwahi dan sudah mentok itu, bagi orang-orang pendakwah itu harus menyerahkan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah dipaksakan. Nanti alam atau bahasanya Allah itu nanti akan membalasnya secara alami. Jadi makanya kalau Bapak Ibu misalkan didolimi orang, itu kalau sudah disampaikan pembelaannya, sudah kita sampaikan ininya, terus kita kembalikan kepada Allah, maka nanti alaminya itu dia itu berproses sendiri Pak, pembalasannya. Jadi makanya kalau orang Jawa bilangnya Gusti mboten sare apa itu ya, lemah teles, Gusti Allah yang balas, atau biasanya kalau lemah teles kan untuk kebaikan ya. Kalau yang nggak baik misalnya
yakinlah bahwa Gusti Allah mboten sare. Artinya secara proses alami saja itu orang yang berbuat dolim itu akan mendapatkan ininya sendiri. Termasuk juga orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya secara alamiahnya begitu. Belum yang secara non alami. Kira-kira begitu. Sibghat Allah, celupan Allah atau cetakan Allah atau apa bahasanya? Dulu itu kalau bikin baju dicelup dulu, Pak. Apa namanya? Batiknya apa bahasanya ya? Mewarnai dulu itu kalau bikin pakaian itu supaya indah itu kan dicelup di pewarna ya. Makanya pewarnaan Allah, kalau bahasa saya mungkin sibghat Allah, pewarnaan Allah atau desainnya Allah ya terhadap makhluk sibghuna Allah wal murad biha dinahu allati fataran nas alaihi lidhuri asarihi ala sahibi kasib bisaud, sebagaimana sibghu celupan di baju. Jadi agama Islam itu bagaikan cetakan baju yang nyetak tapi Allah. Maka apa sibghat Allah? Wa man asanu minallahi sibghat, terus siapa lagi yang paling indah yang bikin agama kalau bukan Allah? Jadi agama Islam ini bukan agama bikinan manusia. Makanya kalau Bapak Ibu bandingkan agama-agama yang dibikin manusia, misalnya siapa yang bikin agama beberapa tahun yang lalu, Lia Eden misalnya, terus siapa yang ngaku-ngaku nabi, barangkali nanti ke depan juga masih ada orang berupaya membuat agama-agama baru misalnya, itu mesti nanti akan jauh bedanya. Bisa dibedakan agama-agama produk dari Allah Subhanahu wa taala dibanding produk-produk manusia itu akan jauh. Wa man asanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, dan kami terhadap hal itu ya, terhadap Allah maka kami menyembah. Qalal yahud lil muslimin nahnu ahlul kitabul awal wa qiblatuna aqdamu wa lam takun anbiya minal arab walau kana Muhammad nabiyan lakana minna. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang muslimin di Madinah waktu itu ya, dia mengklaim kami itu ahli kitab yang lebih senior. Wa qiblatuna aqdam, dan kiblat kami lebih dahulu. Walam takunil anbiya minal arab, dan tidak pernah ada satupun nabi itu dari Arab. Walau kana Muhammad dan nabiyan, kalau seandainya Muhammad itu nabi, lakana mina, maka harusnya dari sini. Jadi saking bangganya dengan sukunya Bani Israel, Pak. Jadi karena nggak pernah ada nabi dari Arab, seolah-olah itu nggak akan mungkin nabi itu dari Arab. Makanya dia nggak menerima nabi dari luar klannya. Kok nabi dari Arab? Nggak pernah ada ceritanya nabi dari Arab. Nggak pernah ada ceritanya presiden dari non ini misalnya ya Pak. Contohnya begitu. Itu contoh ya Pak. Nggak ada ceritanya misalnya orang misalnya harusnya kan kalau orang jadi presiden itu rata-rata keturunan orang kaya, logika sederhananya. Nggak ada ceritanya presiden dari orang miskin misalnya ya. Nggak ada ceritanya misal macam-macam lah. Itu sama Pak nanti model-modelnya. Nah, kiblat kami lebih awal, maka nggak ada kiblat baru. Ibu kota kami lebih awal, nggak ada ibu kota baru misalnya ya. Contoh-contoh seperti itu ya. Itu nanti hampir mirip. Kalau ditelaah itu dunia ini ceritanya muter-muter Pak, nggak jauh beda. Makanya nanti Bapak Ibu kalau jadi junior, seniornya itu akan berkata begitu. Kami orang awal. Kami yang membangun ini. Ya sama Pak. Sejak iblis pertama itu sama. Iblis itu kami lebih tua. Pokoknya begitu sama Pak. Di dunia itu juga sama nanti. Di dunia ini peradaban kami lebih kuat. Negara kalau di dunia ini antar peradaban nanti. Cina, Amerika, Eropa. Itu sama Pak ujungnya. Kami lebih hebat. Pokoknya nanti ketika penguasa dunia itu pindah itu nggak terima, nggak bisa, kami lebih hebat misalnya. Tapi kan dunia itu akan diputer, kira-kira begitu ya. Maka dalam agama itu mereka ngeklaim kami ahli kitab yang lebih awal. Yahudi itu pokoknya nggak mau kalah sama Nasrani, nggak mau sama Islam, nggak mau. Orang Nasrani juga nggak mau sama Islam. Kami juga lebih tua dari Islam, misal pokoknya gitu ya. Kiblat kami lebih awal. Kiblat mereka itu kan Baitul Maqdis. Dia mengklaim ke kiblatnya itu Baitul Maqdis, nggak ada kiblat selain Baitul Maqdis.
Lah sementara Nabi Muhammad ini kiblatnya di Mekah. Nah, itu sudah mulai ketar-ketir mereka. Pada dasarnya mereka itu tahu bahwa nanti asal usul kiblat itu yang pertama juga di Mekah gitu. Makanya dia supaya sebelum orang lain membicarakan itu diklaim dulu. Inilah. Jadi apa ya bahasanya itu, memprovokasi massa supaya orang itu nggak percaya kalau ada yang mengatakan kiblat itu Mekah. Jadi sebelum diproklamirkan itu sudah dipangkas dulu. Ya, jadi politiknya begitu. Qul lahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka, atuhajunana, apakah kamu akan mendebat kami billahi dalam urusannya Allah, anistofa nabiyan minal Arab, di mana Allah memilih nabi dari Arab. Apakah mereka mau ngajak debat kalau Allah itu harus milih mereka dari harus milih nabi dari mereka? Kan enggak. Makanya Allah itu sangat-sangat tidak bisa nggak bisa dipaksa dengan keinginan kita. Makanya kadang-kadang Allah itu milihnya suka-suka Allah, Pak. Makanya jangan meremehkan siapapun, karena bisa jadi itu terjadi. Maka kadang-kadang yang diremehkan itulah yang kadang-kadang yang luar biasa. Nah, termasuk macam-macam lah. Nanti misalnya tiba-tiba ada pemimpin baru yang diremehkan, ya, tapi malah luar biasa. Yang dijago-jagokan melempem misalnya, ini contoh ya Pak. Ya, terserah lah Bapak kalau mikirnya siapa ya. Wa rabbuna wa rabbukum, ini kan Tuhan kami dan Tuhan kamu. Masa kamu nggak percaya? Ibarat kata itu seolah-olah Tuhan harus mengikuti apa kehendak mereka. Ini orang Yahudi saking kadang-kadang gini kan, karena orang Yahudi itu kan saking dekatnya waktu itu ya, saking dekat dengan Allah karena saking disayangnya. Seolah-olah apa semua katanya itu adalah disepakati oleh Allah atau dipastikan dituruti oleh Allah. Nah itulah kemudian dia menafikan bahwa Allah itu seolah-olah nggak boleh nggak boleh keluar dari yang biasanya dilakukan oleh mereka. Walahu ayustafa mayyasha, maka bagi Allah ya bebas-bebas saja mau milih siapa ya. Walana amaluna walakum amalukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Ini sebenarnya ya moderat ya. Kamu sudahlah beribadah sesuai apa yang kamu yakini dan kami beribadah sesuai yang kami yakini ya. Tajawaza nabiha balayab atayaku nabi amalina manastahiqu bihi al-ikram wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami dalam beribadah itu ikhlas kepada Allah. Ad-din wal amal dunakum panahnu aula bil istifa wal hamzah lil ingkar dan sebagainya. Artinya ya masa orang dipilih nggak boleh. Kalau Bapak Ibu bayangkan nanti kan orang-orang Arab waktu itu dianggapnya itu orang bodoh. Kemarin mungkin sudah dibahas apa belum di ayat yang sufaha yang awal ya. Yaitu kan kenapa kami harus mengikuti orang-orang bodoh? Karena peradaban waktu itu yang kuat ya di Yahudi, Pak. Makanya kan siapa yang lebih pinter ya mereka lebih pinter secara peradaban. Nah, orang Arab itu waktu itu yang masih lugu-lugu, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian amtakuluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a'antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Amtakuluna, apakah kalian akan berkata ya, sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak turunnya itu Yahudi, au Nasrani, au Nasoro atau Nasrani, kul a'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu daripada Allah? Kadang-kadang itu mereka mengklaim bahwa Ibrahim, Ishak, Ismail itu semuanya Yahudi karena dia adalah nenek moyangnya Yahudi. Ini kalau saya contohkan itu seperti mungkin Pak Soekarno misalnya itu adalah anggota PDIP misalnya ya. Meskipun ya kan kebalik Pak. Ya, artinya apa? Ya nggak bisa karena masa lalunya ya beda. Makanya contoh-contohnya adalah ya nggak bisa orang yang sebelumnya itu terus diklaim menjadi agama yang di belakangnya. Itu tidak mungkin. Artinya nggak bisa klaim-klaim mereka itu meskipun ada garis keturunan dari mereka. Ya, meskipun
Ibrahim, Ishak, Yakub dan semuanya itu adalah nenek moyang mereka. Tapi mereka itu bukan Yahudi. Tapi mereka itu adalah agama yang lurus ya. A'antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu daripada Allah ya? Allahu alam wa qad bari'a minhuma Ibrahim biqauli ma kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasrani dan sebagainya ya. Dikatakan tidak ada Ibrahim itu Yahudi dan tidak pula Ibrahim itu Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu adalah orang-orang yang lurus dalam agamanya. Waman adlamu, dan siapa yang lebih dolim mimang katama daripada orang-orang yang ini ya, bukan ya. Waman adlamu mimang katama syahadatan indahu, dan siapa yang lebih dolim daripada orang-orang yang merahasiakan kesaksian keberadaannya dari Allah, minallah, aila khadan adlamu minhu wa humul yahud katamu syahadatul li Taurah li Ibrahim bil hanifiyah. Mereka sendiri sebenarnya dalam Taurat itu juga tahu bahwa Ibrahim itu adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus ya. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak akan lupa atas apa yang mereka lakukan. Tilka ummatung qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Umat-umat terdahulu itu sudah lewat ya, apa yang dilakukan maka bagi mereka lah ya. Walakum ma kasabtum, tapi apa yang kamu lakukan maka akan berdampak bagimu. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak ditanya atas perbuatan orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang terdahulu itu tidak akan ditanyakan kepadamu. Artinya kalau mereka misalnya sholatnya kayak gitu, terus kamu seperti ini, kamu nggak akan ditanya kok sholatnya orang dulu seperti itu kamu apain, nggak bisa. Jadi kita tidak akan ditanya kelakuan orang-orang yang sebelumnya. Artinya kita itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas nenek moyang kita. Misalnya sama-sama tapi nenek moyang kita mungkin sudah lewat masanya, tetapi kita mungkin akan ditanya tentang keturunan kita. Kenapa anakmu kok nggak sholat? Lah itu kita ditanya, tetapi nggak akan ada pertanyaan kenapa kakekmu dulu nggak sholat, nggak bisa. Jadi kita nggak bertanggung jawab atas kakek nenek moyang kita, tapi kita bertanggung jawab atas anak cucu kita. Makanya rata-rata Al-Quran mengatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak ditanya atas perbuatan umat-umat terdahulu, tapi kamu akan ditanya bisa jadi atas perbuatan umat-umat yang setelahnya. Makanya kalau kita buat sesuatu nanti ya kita bertanggung jawab atas umat-umat setelahnya. Saya qulu sufaha, orang-orang yang bodoh itu akan berkata, saya qulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa orang-orang bodoh itu nanti akan berkata, apa yang membuatmu berpaling dari kiblatmu yang sudah ada? Qulillahil masyriqu wal maghrib, katakan kepada mereka bahwa bagi Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah bebas saja menunjukkan kepada siapa saja jalan yang lurus. Saya qulu sufaha, orang-orang bodoh ya, minan nas, atau di antara orang-orang Yahudi dan musyrikin di Madinah ya. Mawallahum ai syai'un sarafan nabi wal mu'minin, apa yang membuatmu berpaling kiblatnya? Ini adalah saat Nabi memindahkan arah kiblat ya Pak. Jadi awal-awal itu ketika ada perintah sholat, maka sholat itu ngadepnya ke Baitul Maqdis. Jadi sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Sholat itu kira-kira ya sebelum hijrah beberapa tahun ya, 1 tahun atau berapa itu ya kira-kira ya. Jadi sholat itu asalnya menghadapnya Baitul Maqdis, menghadap yang sekarang disebut apa itu Yerusalem ya, Yerusalem atau bahasanya gitu ya, menghadapnya ke sana. Lalu kemudian Allah itu memerintahkan untuk berpaling. Nah, memerintahnya Allah untuk berpaling itu ketika Nabi sudah menjalankan sholat menghadap Baitul Maqdis itu sekitar 16 atau 17 bulan. Berapa itu kira-kira ya?
1,5 tahun sudah menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba pindah, Pak. Pindah arah. Nah, orang-orang yang mengikuti Nabi ini terpecah, Pak, suaranya. Ada yang melanjutkan keimanannya, ada yang murtad. Jadi sebenarnya ini adalah saringan. Jadi kalau dalam konsep politik itu kadang-kadang untuk menguji loyalis itu harus berpindah arah. Nanti kelihatan kok, Pak, siapa yang mengikut dan siapa yang tidak ya. Ini sebenarnya Anda amati sama, Pak, konsepnya. Makanya untuk menguji orang ini 100% ke kita atau enggak itu ketika kita belok. Beloknya bukan belok kanan tapi putar balik, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan Madinah itu sholatnya kalau menghadap Masjidil Aqsa itu menghadap ke utara. Tiba-tiba disuruh balik arah menghadap ke Masjidil Haram, ke selatan, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Ini kejadiannya kalau dalam beberapa riwayat di sholat asar ya. Jadi sholat asar itu 2 rakaat menghadap ke utara, 2 rakaatnya menghadap ke selatan. Nggak usah ditiru di masjid ini, nggak bisa ya, Pak, ini ya. Jadi karena dulu ya masjidnya nggak segede Masjid Istiqlal itu, enggak lah ya. Maksudnya imam itu pindah, Pak. Imam pindah. Nah, makanya nanti ada fikih yang mengatakan ya jalan dalam sholat itu ya boleh, karena waktu perpindahan kiblat itu ya pindah. Ya makmumnya ya otomatis. Uniknya itu memang sahabat Nabi itu keren ya, Pak, nggak terlalu banyak bertanya dalam sholat. Pokoknya Nabi pindah, ya pindah gitu. Ya, jadi nggak kayak kita. Kalau imamnya pindah langsung, ada apa ini? Nah, gitu ya. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau sahabat Nabi itu pokoknya udah Rasul ngadep sana ya ikut ke sana ya. Nah inilah kemudian ketemu, Pak, orang-orang yang awalnya ngaku-ngaku masuk Islam. Dulu itu ada orang nyamar masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara kiblatnya sama. Jadi karena ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam hanya karena pura-pura. Karena dia tetap sebenarnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi nyari aman, pura-pura Islam, sampulnya isinya tetap Yahudi. Nah, untuk membuka kedok mereka itu dengan balik arah. Nah, sebenarnya orang-orang yang murtad itu ya aslinya dia sebenarnya belum iman 100% atau masih seperti itu, kamuflase. Kulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Artinya timur barat itu ya punya Allah, terserah Allah mau disuruh ngadep kemana. Jadi kita itu taat perintah Allah, bukan taat pikiran kita sendiri ya, misalkan gitu ya. Ala istiqbali abis sholah wa ya Baitul Maqdis wal ityan bisin dala alal istiqbal minal ahbar bil ghaib dan sebagainya. Ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang saat itu belum terjadi. Saya qulu subaha minan nasi ma wallahum, itu artinya terjadinya itu setelah kejadian. Jadi setelah kejadian mungkin terus nanti ada orang-orang pada ngomong di belakang, itu Muhammad gimana sih kok kiblat dipindah-pindah, bukannya kiblat itu Baitul Maqdis, nenek moyang kita kiblatnya Baitul Maqdis dan sebagainya. Kemudian wakadzalika ja'alnakum, wakadzalika dan sebagaimana kami berikan hidayah, ja'alnakum ya umat Muhammad umatan wasatan, maka umat Nabi Muhammad ini dijadikan umat yang moderat. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi kepada manusia di hari kiamat. Anna rasuluhum balaghaduhum, sesungguhnya rasul-rasul mereka itu menyampaikan dakwah mereka kepada umatnya. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan mereka menjadi rasul-rasul mereka itu menjadi saksi ya. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan tidak kami jadikan kiblat yang sekarang kamu menghadap sebagaimana yang dulu kamu menghadap ya, aula wahyal Ka'bah wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaiha falamma hajara amra bi istiqbal Baitul Maqdis ta'allafa apa ini taklifan lil yahud fasalla ilaihi sittata usaqata asyara sahron ya. Jadi Rasul itu sebelum hijrah itu sholatnya masih menghadap
Baitul Maqdis. Lalu kemudian saat sudah hijrah disuruh putar arah menjadi menghadap ke Mekah. Kemudian illa lina'lama, kecuali untuk mencari tahu, untuk memperjelas ya, mayat tabiur rasulah, siapa yang mengikuti rasul, mimma yang qalibu ala akibai, dan siapa yang yang tidak mengikuti lah ya, kira-kira siapa yang pengikut setianya dan siapa pengkhianatnya. Untuk mencari pengkhianat itu ya dengan cara berbalik arah. Ayarji'u ilal kufar syakka biddin wa dhanna anan nabi bi khirah min amrihi wa qatil tadalidalika jamaah. Lalu kemudian sebagian orang kembali ke kafir. Ada juga yang kemudian ragu terhadap agamanya ya. Disebutkan anan nabi sallallahu alaihi wasallam bi khirah min amrihi wa qatil irtadalidalika jamaah. Ya cukup banyak juga yang kemudian tidak mengikuti. Seperti kalau di Indonesia mungkin seperti orang mindahkan ibu kota lah Pak, kira-kira mesti ada yang pro dan ada yang tidak. Itu ketahuan Pak, yang tidak mesti itu ya yang tidak pro, pokoknya gitu. Yang asalnya pro terus ketika pindah terus jadi nggak pro, ya berarti pronya waktu itu nggak, pokoknya gitu Pak. Itu sebenarnya kalau dalam sejarah sudah ada Pak. Mesti ada yang keluar dari barisan juga ada. Yang asalnya itu kelompoknya terus gara-gara itu terus nggak setuju pindah juga ada. Itu sejak dahulu. Ya begitu pokoknya dunia itu. Ya pokoknya ya begitulah ya Pak ya. Dinikmati saja cerita dunia ini. Kemudian wa ingkanat lakabiratun wa ingkanat wa ilaiha lakabiratun aisyaqahalannas. Itu memang berat. Memang berat Pak, mindah sesuatu arah itu berat. Mindah arah organisasi, mindah arah bisnis, berat Pak. Gitu ya kira-kira. Ila alal ladina hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk kepada Allah. Berpindah arah itu sudah keluar dari kenyamanan yang awal. Setahun setengah itu sudah nyaman Pak. Tiba-tiba disuruh ganti. Itu kan kalau imannya nggak kuat, apa-apaan ini kan kira-kira begitu ya. Kita ada yang misalkan sudah nyaman-nyaman di kantor ini, tiba-tiba setahun setengah pindah kantor. Itu kadang-kadang berat, kecuali yang memang dapat petunjuk, udah kan kira-kira begitu. Itu contoh ya. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum ilal ladina hadallahu wa makana liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil. Dia itu khawatir bagaimana sholat kami pas madhep Baitul Maqdis, jangan-jangan nggak ada pahalanya. Dia khawatir itu. Tapi Allah menjamin wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Apa yang sudah kamu lakukan dari keimanan itu tidak akan sia-sia. Artinya apa yang sudah dilakukan manusia terhadap perintah Allah sebelum perintah itu dinasah, maka itu masih mendapatkan pahalanya. Sebagaimana ayat sebelumnya, orang-orang yang mati dalam kondisi Yahudi, Nasrani sebelum adanya Islam itu ya sah pahalanya, tidak akan tersia-siakan. Sama sebelum ada peraturan baru berlaku, maka peraturan lama itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi artinya ya seperti itu. Kalau bagi kita sebelum kita tahu, maka ketidaktahuan kita itu tidak dianggap dosa. Makanya Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu dosa tapi nggak tahu sama sekali, maka itu tidak dihitung. Kira-kira begitu. Atau pernah melakukan sesuatu ibadah tapi nggak tahu pasnya, itu juga nggak akan disia-siakan. Misalnya kita dulu karena belum belajar, nggak tahu kalau sholat itu misalnya baca Fatihah misalnya, ya nggak apa-apa kalau sudah lewat ya. Ay salatakum ilal baitil maqdis bal yusibukum alaihi li anna sababun nuzuliha su'al amam mata qabla tawil. Karena sebab turunnya ayat ini adalah bagaimana kondisi orang-orang yang mati sebelum perpindahan. Kasihan dia nggak madhep Ka'bah. Bukan begitu ya. Dia mati sebelum perpindahan tahwil, maka dia tidak dianggap orang-orang yang tidak beribadah, tetapi tetap dinilai sesuai dengan perintah Allah pada masanya. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu terhadap orang-orang mukmin maha lembut dan maha belas kasih ya. Fi adami iddo'ati amalim.
Artinya Allah itu nggak sekejam yang kalian bayangkan. Jadi makanya kita nggak boleh menggambar Allah itu kejam banget terhadap orang-orang yang beribadah. Makanya kalau ada orang sudah beribadah itu jangan terlalu kejam. Dikit-dikit bid'ah, masuk neraka. Jangan terlalu kejam. Allah nggak sekejam dirimu. Kira-kira begitu ya. Qad naro taqalluba wajhika bis sama. Qad naro, sungguh kami telah melihatmu bolak-balik watinya ya, tolah-toleh wajahnya bisama di langit ya. Qad naro taqalluba wajhika bisama falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh nanti akan kami palingkan kiblat itu kepada kiblat yang kami turunkan. Jadi Rasul itu sebenarnya ketika sholat menghadap Baitul Maqdis itu sering dibully, Pak. Katanya Rasul dapat wahyu dari Allah, kiblat masih ikut-ikutan. Kira-kira gitu, Bapak bisa bayangkan ya, kira-kira. Giliran dipindah, ngomongnya lain lagi. Makanya nurutin orang yang benci itu nggak ada habisnya, Pak. Ngikutin mereka dibilang katanya ini kok gitu. Giliran punya ini sendiri diputar balik. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang yang benci itu nggak dikasih apapun nggak bakal kelar. Kelarnya ya ditunggu saja waktunya selesai. Iya. Serius. Dikasih dalil bukti sebanyak apapun orang itu kalau sudah benci udah nggak bisa nerima. Dicari lagi alasan yang lain. Qad naro taqalluba wajhika bis-sama falan waliyannaka qiblatan tardoha wa walli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu menghadap dalam sholat satrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Jadi gini Pak ya, ayatnya ini jelas. Fawali wajhaka satrul masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, bukan ke Ka'bah. Artinya bagi orang-orang yang di Indonesia seperti kita itu cukup mengarah ke Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram kira-kira mana? Arah barat ke utara sedikit sudah tepat ya. Soalnya nggak harus kemudian pakai teropong yang bisa tembus semua benda terus diteropong gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang sedang berada di Masjidil Haram, kalau kita di dalam masjid maka kita harus menghadap ke Ka'bah. Kalau kita misalnya ada orang yang di luar Masjidil Haram secara bangunan, maka kita menghadap masjidnya. Kalau kita di luar negara Arab, maka kita cukup menghadap ke arah Mekah. Sudah cukup. Jadi tidak harus, kan dulu nggak ada kompas, nggak nyasar. Bagaimana terus orang-orang yang masjidnya miring sekarang pada diliringin lagi? Bagaimana sholat-sholat kakek kami yang misalnya kiblatnya miring? Tadi sama Pak jawabannya. Innallaha la nudi'u sebelumnya lah. Allah ya nggak sekejam dirimu. Oh berarti masuk neraka orang-orang yang sholatnya ngadep mana Kolombo katanya kemarin gitu. Ya Allah ya nggak gitu juga kali. Ya kemarin kan. Ya kadang-kadang orang itu untuk mencari dalil pembenaran dirinya itu sampai menyalahkan orang-orang yang ya memang orang namanya nggak tahu itu ya nggak salah Pak gitu loh kira-kira. Kalau tahu baru ya keliru. Sudah tahu kiblatnya ke sana, Bapak sholatnya kebalikan, nah itu salah. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama' falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satro, dan dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajahmu saat sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi kemana saja kalau sholat harus menghadap Masjidil Haram. Maka Bapak Ibu kalau sedang sholat, apalagi sholat fardu, maka wajib saat sholat itu menghadap kiblat. Makanya nggak boleh Bapak Ibu misalnya dari Jakarta ke Surabaya terus naik mobil, terus waktunya sholatnya menghadap ke depan, ke timur, tidak boleh. Kalau sholat itu sholat fardu. Makanya kalau sholat fardu usahakan harus selalu menghadap kiblat selama sholat. Selama sholat ya. Makanya biasanya yang di kendaraan-kendaraan itu usahakan menepi, turun atau sholat di rest area misalkan, itu lebih pas kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa.
Atau kalau sholatnya sholat lihurmatil waktu tidak apa-apa. Tapi kalau sholatnya sholat fardu harus turun dan pastikan selama sholat itu menghadap kiblat. Nggak boleh juga mentang-mentang dari Surabaya ke Jakarta naik mobil, ini kan ke arah barat sholat. Lah jalan itu kan nggak selurus terus kan gitu. Makanya kadang-kadang habis takbir lurus nanti belok, batal sebenarnya. Jangankan itu, Bapak Ibu kalau sedang sholat tiba-tiba kok miring terus putar hadap kiri misalkan, terus itu batal, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu sholat jangan noleh gini, batal, Pak. Misalkan mau rukuk begini dulu, batal. Makanya posisi dada ini harus stabil menghadap kiblat, kecuali saat sujud ya, sujud dan sebagainya. Kalau sujud itu kan memberi kesempatan punggung bisa menghadap kiblat dan sebagainya ya. Makanya sebenarnya kalau orang salam itu nggak boleh terlalu goyang begini. Assalamualaikum, nggak boleh ya. Harusnya yang noleh itu ini, membagi supaya pipinya ini kebagian ngadep kiblat mestinya. Jadi kalau bapak-bapak ada yang belum tahu, nggak apa-apa dulu, besok nggak boleh ya gitu ya. Kalau dulu nggak tahu nggak apa-apa, besok nggak boleh karena sudah dikasih tahu kan kiranya. Jadi assalamualaikum ya cukup assalam ini lehernya. Nanti setelah salam yang pertama itu bebas, karena yang paling urgent itu salam yang pertama. Salam yang pertama, salamnya kedua langsung puter lari tidak apa-apa ya, kira-kira begitu, karena sudah selesai ininya. Salam yang kedua kan sunnah nilainya. Kemudian wawali wajah kasatroh ya, wawal wujuhakum satroh wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang diberikan kitab itu sudah tahu bahwa kiblat yang pertama itu adalah Ka'bah ya. Lama fi kutubihim minan na'tin nabi min annahu yatahawal. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka itu diceritakan bahwa bukti bahwa Muhammad itu nabi adalah nanti akan memindahkan kiblat. Itu sebagai bukti ya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang mereka lakukan ya. Kita ada juga yang menggunakan ta, ada yang menggunakan ya ya. Min imtisali awamil bil ya ayyahud min ingkari amrul qiblah ya. Wala in ataital ladina utul kitab bi kulli ayah. Kalaupun sungguh kalian datangkan semua bukti kepada orang-orang yang diberikan kitab itu atas benarnya pemindahan kiblat, matabi'u kiblatakum, matabi'u kiblatak, mereka sama sekali tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka ya, dan sebagainya. Wa ma ba'dhum bitabi'i kiblatabad, dan tidak ada sebagian mereka mengikuti kiblatnya sebagian yang lain. Ai al-yahud kiblatan nasara bil aks. Jadi Nasrani tidak akan ikut kiblatnya Yahudi, Yahudi tidak akan ikut kiblatnya Nasrani, apalagi ikut kiblatnya Muslim. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa Ka'bah itu adalah kiblat utama dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitab mereka ya. Wala ini tabata ahwaahum, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, alladiyatuna ilaiha, yang mereka gembar-gemborkan ya, yang mengajak kalian mimba dimaja kaminal ilmi, setelah kamu diberikan wahyu, innaka idal laminal zalimin, maka sesungguhnya kamu saat itu menjadi orang-orang yang zalim. Artinya orang itu ketika memindahkan sesuatu, ketika ada demonstrasi misalnya, itu kadang-kadang ngeper Pak. Kadang-kadang kita mengubah sesuatu itu ketika habis kita ubah terus ada yang komplain, ada yang demo, itu kadang-kadang apa saya cabut aja ya, kadang-kadang begitu. Maka di sini dikuatkan oleh Allah, pokoknya udah kamu hadirkan banyak argumen, banyak bukti, mereka juga nggak akan nerima argumenmu, maka tetaplah pada pendirianmu. Ya sudah, yakin saja. Makanya kadang-kadang kita itu dihadapkan pada posisi-posisi seperti ini. Makanya kalau kita sudah yakin pilihan kita itu benar, maju saja. Soalnya apa? Kalau nurutin orang Pak, nggak ada benernya, Maka
jangan terlalu nurutin kemauan orang ya, kecuali ya kalau konsumen ya namanya konsumen ya. Bapak Ibu nurutin konsumen aja kadang-kadang salah terus kalau konsumennya rewel kan. Ini kurang itu, kurang itu. Dasar kadang-kadang begitu ya. Apalagi orang banyak, makanya Bapak Ibu lihat, politik itu nggak bakal ada kata sepakat 100% nggak ada. Makanya Bapak Ibu kalau jadi pemimpin kok menunggu semua orang setuju, mati saja. Mati saja, semua orang setuju ya gitu. Jadi nggak bisa memberikan kesenangan kepada semua orang itu tidak bisa ya, tapi paling tidak memberikanlah kepada yang mayoritas, paling tidak begitu. Kalau tidak semuanya, kalau semuanya goyatun latufso ya, irdo jaminas goyatun latufso, itu sudah dirumuskan para ulama dahulu, memberikan apa istilahnya ya, kesepakatan untuk semua orang itu nggak mungkin. Maka media-media itu akan tetap ketemu orang yang tidak setuju. Maka lihat Bapak Ibu kalau ada berita, ada keputusan apa, media itu tinggal dicari siapa yang tidak setuju, mesti ada. Kalau nggak ada yang hebat, dicari yang kroco-kroco, mesti ada yang nggak setuju. Nah, kalau enggak ya dicarikan yang tidak setuju, terus bayarin orang supaya ngomong nggak setuju juga ada. Ya macam-macam pokoknya ada ya, pokoknya gitu ya. Kadang-kadang lewat orang lain gitu, nggak mau dengan dirinya sendiri lewat. Itu namanya pokoknya dari dulu semua begitu. Maka kadang-kadang kita diajari kalau memang kamu sudah yakin kebenarannya, jalan terus. Apalagi soal dakwah, soal pendidikan. Kadang-kadang kalau kita nurutin komplainnya orang Pak, nggak jadi, nggak punya konsep kita. Pokoknya sekolah itu harus begini, sekolah itu harus begini. Kalau nurutin semua pendapat orang, jadinya sekolah kita nggak jadi-jadi Pak. Serius. Misalkan sekolah itu harus dekat jalan raya, harus jauh dari pasar, harus macam-macam. Akhirnya nggak ada sekolah. Makanya pokoknya semua itu, makanya kalau kita nurutin kata orang itu ya nggak jadi jalan. Makanya kalau dilihat dari dipelajari dari ayat yang ini, ketika Allah memutuskan sudah kamu pindah kiblat saja, meskipun kenapa kok ada misalkan Anda bisa bayangkan ya, umat misalnya punya jamaah yang anggaplah Rasul punya sahabat misalnya waktu itu kan belum banyak juga, anggaplah mungkin 500 orang Pak, kira-kira begitu ya, 500 orang. Kalau yang murtad itu 200 orang, itu tetap keder Pak, gara-gara pindah kiblat hilang 200. Ibarat kata kita punya konsumen 500 Pak, gara-gara kita pindah apa misalnya ganti nama hilang 200, itu kan apa balik lagi ya ke nama yang sebelumnya kan. Itulah kadang-kadang godaan atau ketika kita berubah ya. Tapi kalau itu memang baik untuk masa depan, tetaplah pada keyakinannya bahwa insya Allah itu akan selesai pada masanya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi sebenarnya cirinya Nabi Muhammad itu sudah sangat gamblang diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, mereka sangat-sangat sadar dan yakin. Akan tetapi ya karena tadi senioritas lah Pak, ini nggak cocok jadi pemimpin, harusnya ini, nah misalnya begitu ya, itu karena senioritas ya. Itu dari dulu seperti itu ya, sah-sah saja kira-kira seperti itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian mereka merahasiakan ayat-ayat itu padahal mereka sendiri tahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu iyyakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.